Saudaraku pendengar Persada FM dan juga 9 radio jaringan, pekan ini Basarnas sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan di Indonesia menerima penghargaan dari Kemenpan RB. Hal ini tentu menjadi batu pijakan untuk terus memberikan dedikasi terbaik, terlebih saat ini usia Basarnas sudah mencapai 50 tahun. Saudaraku, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Apa kabar ini, Bapak? Kabar yang baik nih. Alhamdulillah ya. Udah cerah. Alhamdulillah. Dan ya, dari Persada FM kali ini Bapak ada saya Ida Aisyah dan juga ada rekan Mimi Salima. Kita ingin mengetahui lebih jauh ini Bapak ya mengenai refleksi 50 tahun Basarnas begitu. Nah, Bapak terkait penghargaan yang diberikan, nah ini bisa disampaikan ini dari mana dan apa latar belakang penghargaan ini? Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi masalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian atau Pendayagunaan Aparatur Pendayagunaan Negara ya, PAN-RB itu ada sebuah penilaian dari kementerian-kementerian yang ada di jajaran pemerintahan termasuk lembaga non kementerian. Dalam hal ini juga Basarnas mendapat penilaian. Dan baru tahun ini Basarnas mencapai penilaian yang dikategorikan prima ya, yang tertinggi. Sebetulnya saya juga tidak begitu paham itu bagaimana dinilainya, tetapi memang kita sejak tahun 2021 awal itu kita sudah mencandangkan sebuah tim kerja ya, bagaimana Basarnas ini bisa menjadi lembaga yang benar-benar punya manfaat gitu ya kepada pemerintah. Jadi kami mendrive kepada seluruh jajaran Basarnas untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan itu pun mengalami beberapa proses yang supaya pencapaian itu bisa tercapai. Nah, dalam proses itulah saya juga tidak tahu Mbak, terus terang saya agak kaget juga ketika mendapatkan penghargaan ini. Kemudian saya tanyakan kepada para staf saya, bagaimana ini bisa dinilai seperti ini. Ternyata dari Menpan RB itu menyebarkan ya memberikan masukan kepada seluruh jajaran kepala kantor seluruh Indonesia dan juga masyarakat bagaimana kinerja dari BNPB atau Basarnas ini. Nah, disitulah baru kami mengetahui, oh ya kalau gitu memang penilaian dari Menpan RB sudah menunjukkan kinerja kita sudah optimum ya, artinya ini yang perlu harus kita pertahankan ke depan. Kira-kira begitu Mbak. Ini sebuah ya pencapaian menurut saya yang menurut saya ini adalah hal yang lumrah. Memang seharusnya lah Basarnas itu melakukan tugas atau melakukan kerjanya seperti ini gitu. Iya. Terima kasih. Baik, kemudian adanya penghargaan ini tentu menjadi pelejit semangat dan refleksi untuk memberi lebih baik kepada masyarakat. Nah, apa yang akan Bapak sampaikan ini kepada kawan-kawan SAR berikut berbagai potensi SAR di Indonesia? Ya, saya sampaikan seluruhnya kepada rescuer dan potensi SAR dan para relawan bahwa tugas kita ini adalah tugas kemanusiaan. Tugas yang menyangkut orang dalam kondisi kedaruratan. Nah, dalam kondisi kedaruratan ini kan bisa terbagi beberapa macam darurat, bencana alam, bencana non alam, dan juga masalah mungkin ada kecelakaan dan kondisi membahayakan manusia. Tentunya di dalam kondisi seperti ini manusia atau orang tersebut ingin mendapatkan pertolongan dengan secara cepat, profesional gitu.
dan juga mereka bisa diselamatkanlah nyawanya. Ini tujuan kita. Jadi dengan hati nurani lah kita bekerja, bahwa tugas kita ini memang dinantikan orang dalam kondisi emergency atau kedaruratan. Jadi saya mengajak kepada rescuer cepat tanggap dan sigaplah ketika menerima permintaan bantuan. Demikian juga kepada para potensi SAR ataupun kepada para relawan, karena ini menyangkut masalah nyawa manusia. Betul. Jadi kita harus segera, dan apapun yang ada di dalam kondisinya dalam saat itu harus kita tanggap dan segera memberikan apa yang diinginkan oleh survivor ataupun orang yang ingin meminta ditolong itu. Begitu, Mbak. Baik, cepat dan profesional ya. Ya, tugasnya, dan juga ikhlas sebetulnya. Ikhlasnya itu betul. Ya. Baik. Kemudian Pak, terkait dengan seremoni pemberian penghargaan ini nanti dilakukan kapan dan di mana nih Pak? Ini sudah diberikan, Mbak. Oh gitu. Ya, pada hari Selasa kemarin di daerah Pondok Indah. Diberikan langsung oleh Bapak Menteri PAN, itu Pak Cahyokumolo, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan penghargaan itu, dan ini adalah sebuah pencapaian bagi saya untuk Basarnas ya, dan saya kira ini bukan saja Basarnas kalau saya nilai, karena ini adalah tugas tim. Basarnas ini kan kalau kita lihat dari segi personalnya itu baru mencapai 30% dari keinginan yang kita inginkan, Mbak. Oh ya? Ya, oleh karena itu Basarnas perlu berkoordinasi, perlu menjalin hubungan yang solid kepada setiap potensi SAR dan relawan. Nah, inilah karena kerja tim dari para potensi SAR dan juga relawan, inilah masyarakat akhirnya menilai jadi keberadaan Basarnas itu. Kalau ini kita kerjakan sendiri, murni orang-orang Basarnas saja, saya yakin mustahil untuk bisa tercapai. Jadi ini adalah tugas yang betul-betul dilaksanakan secara tim, dan kita Basarnas menjadi tim leadernya, karena memang secara keorganisasian dan kepemerintahan, tugas pemerintah dalam hal pencarian dan pertolongan itu diberikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan itu. Nah, inilah pencapaian yang kita sampaikan itu bukan oleh Basarnas sendiri, tapi saya yakin adalah karena kerja tim dari keseluruhan yang ada, yaitu anggota-anggota SAR, misalnya TNI Polri, organisasi kemasyarakat, kemudian organisasi politik juga ada, juga organisasi kepemudaan, itu yang kita selalu bina, dan tiap tahun kita melakukan pendidikan yang kepada para potensi SAR tersebut, sehingga diharapkan nanti para rescuer atau penolong, penyelamat ini dan juga pencari ini memiliki standar yang sama dengan standar yang dimiliki oleh anggota Badan SAR. Kira-kira gitu. Baik. Nah, kemudian penghargaan ini juga diberikan tepat ketika usia Basarnas ke-50 tahun begitu. Tentu sudah banyak suka duka dan juga pengalaman berinteraksi sosial dalam aktivitas kemanusiaan ini, Bapak. Nah, apa yang dicita-citakan ini dalam jangka waktu menengah dan juga jangka panjangnya, Bapak? Karena tadi juga disebutkan bahwa ini baru 30% begitu ya, yang sesuai keinginan begitu. Gimana ini? Ya. Oke, untuk jangka jangka menengah ataupun jangka panjang yang kita inginkan adalah tentunya kita ingin memenuhi sumber daya manusia ya, Mbak, sesuai yang ideal. Nah, bagaimana caranya? Karena sekarang Basarnas ini kan anggotanya terdiri dari PNS atau ASN. Dan ASN ini kan direkrut oleh Menteri PAN RB. Nah, jumlahnya juga ditentukan karena beda sekali dengan dahulu. Kita bisa mengadakan sendiri, kemudian mengajukan kepada pemerintah jumlah pegawai yang kita inginkan. Tapi sekarang diatur bersama. Nah,
Hal ini tentunya perlu kerjasama dan juga pemahaman yang sama dengan Menteri Pan-RB tentang kebutuhan personel Badan SAR Nasional. Kemudian itu bagaimana caranya dengan kekurangan personel ini atau belum terpenuhinya, kita Badan SAR Nasional seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ketika membuka Rakornas Basarnas 2022 kemarin, dengan mau saya sampaikan mau atau tidak mau personil Basarnas harus mengadaptasi ke teknologi yang ada sekarang. Artinya teknologi adalah teknologi pencarian dan pertolongan. Nah, inilah yang kita bisa mempercepat memberikan pertolongan itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi harapan saya ke depan pada jangka menengah ini Basarnas benar-benar profesional secara kemampuan manusianya dan juga profesional secara peralatannya. Dengan adanya bantuan atau penggunaan teknologi terkini dalam pencarian dan pertolongan, diharapkan proses pencarian dan penyelamatan pertolongan manusia itu bisa lebih cepat lagi. Saat ini waktu kita masih di 14 menit lah, 15-14 menit ketika kita merespon sampai kita mencapai sasaran. Yeah. Ini bisa kita tekan lagi, mudah-mudahan bisa di bawah 10 menit respon kita. Jadi ini ada aturan ya Mbak, dan ada dihitung dan kita laporkan kepada pemerintah bagaimana kondisi Basarnas ketika menghadapi respon permintaan pertolongan, itu ada hitungannya juga. Yeah. Nah, kita ke depan dengan adanya manusianya yang cukup, kemudian teknologinya juga memadai, saya yakin Basarnas akan semakin lebih baik lagi dalam memberikan layanan berupa bantuan kemanusiaan. Ya. Kira-kira itu. Kalau untuk memperpendek waktu respon tadi, misalnya idealnya mungkin bisa diturunkan jadi 10 menit ini, kira-kira apa ini Pak yang bisa dilakukan dalam waktu paling dekat ini? Mungkin menambah cabang atau bagaimana? Ya betul, salah satunya itu Mbak. Jadi kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, seluruh Indonesia. Kemarin saya sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, kemudian menyampaikan beberapa gagasan, dan alhamdulillah Menteri Dalam Negeri menyambut baik gagasan dari Basarnas bahwa nantinya kita meminta seluruh pemerintah daerah itu menyiapkan pos-pos yang sekiranya pos SAR ini sekiranya yang berpotensi nantinya akan terjadi bencana. Ya. Dan saya yakin seluruh pemerintah daerah maupun kabupaten ini tahu nih daerah-daerah mana yang perlu disiagakan. Iya, rawan bencana ya. Rawan bencana. Dan pertanyaannya kan kembali lagi ketika pemerintah daerah membuat pos-pos itu, apa yang dilakukan dengan pengisiannya? Nah, kami juga meminta kepada pemerintah daerah melalui Menteri Dalam Negeri itu menyiapkan personel. Dalam hal ini kan tiap pemerintah daerah memiliki tenaga seperti honorer begitu Mbak. Kemudian tenaga bantuan seperti pemadam kebakaran, itu kan sudah terlatih, Satpol PP-nya juga ada. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kami hanya butuh beberapa orang, mungkin sampai 4 atau satu tim lah, 4-5 orang. 1 orang dari kita sudah cukup tuh Mbak. Nah, tentunya mereka-mereka ini kita didik dan kita bina sedemikian rupa sehingga kita siap layaknya seperti rescuer Basarnas begitu. Dengan adanya pemerataan atau penyebaran pos-pos dan lokasi-lokasi di mana yang kita titik rawan itu berada, bila terjadi suatu bencana atau kecelakaan atau kondisi membahayakan, kita segera kita bisa datang lebih cepat. Iya. Memang saat ini kendalanya adalah jarak tempuh, Mbak. Betul. Jarak tempuh gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Iya. Dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana meminta pertolongan kepada
Basarnas gitu. Itu yang perlu penting sekali. Ya. Rata-rata masyarakat masih belum kenal Mbak ya dengan call center kita di 115 itu. Ya, Saya yakin sekarang kan Indonesia sudah dengan HP itu kan sudah jamak ya. Iya, setiap orang punya ya. Dimiliki oleh semua orang punya. Tapi belum tahu kegunaannya call center itu seberapa. Kalau dulu kan 108 lah ke Telkom nanyakan sesuatu informasi kan gitu Pak ya. Nah sekarang kalau ada kondisi emergensi yang butuh Basarnas itu di 115. Gitu. Nah, itu ada nyanyiannya nggak Pak itu Pak? Belum ada. Belum ada. Ini perlu dibikin lagu mungkin ya. Kalau dulu kan 108 ada lagunya gitu. Oh betul. Nah, ini ide yang bagus. Ide, nah makanya. Coba nanti saya sampaikan kepada staf saya untuk membuat suatu nyanyian atau jingle ya. Iya, itu nanti lebih mudah diingat ya. Kontak Basarnas 115. Nah, itu. Nanti mudah nanti ya masyarakat. Bahkan anak-anak kecil pun nanti bisa ingat itu, Pak. Nah, kemudian ini Bapak, untuk saat ini evaluasi apa ini yang perlu dilakukan ini ya agar terus ada semangat berkarya. Betul. Wah, bagus ini. Baik. Kemudian evaluasi apa ini Bapak yang perlu dilakukan ya agar semangat berkarya untuk seluruh struktur Basarnas bahkan potensi SAR di Indonesia ini terus ada Bapak? Evaluasi, kalau masalah evaluasi ya begini Mbak, kita dalam bekerja selalu saya menggunakan sebuah manajemen sederhana saja lah. Jadi kita bekerja berdasarkan menggunakan manajemen sederhana lah Pak, dengan perencanaan, kemudian aktualisasinya bagaimana, kemudian organisasinya bagaimana, aktualisasinya gimana, kemudian terakhir kan kontrol. Nah setelah itu feedback. Nah feedback inilah yang kita minta kepada seluruh rescuer ya, terutama kepala kantor di daerah itu. Hal-hal apa yang dibutuhkan. Jadi sekarang Basarnas ini bekerja dari bottom up, istilahnya kebutuhan mendasar para rescuer di bawah itu harus kita penuhi dulu Mbak. Seperti dari pakaiannya, peralatannya, kemudian modal transportasi untuk menolong itu kita penuhi secara penuh ya, dan termasuk juga alat komunikasinya. Kita sudah akan merencanakan alat komunikasi kita yang seperti HP gitu Mbak, bisa langsung ke satelit, bisa kamera juga main, video juga bisa main, sehingga bisa memberikan laporan langsung dan pusat bisa mengkontrol ya para rescuer ini langsung di tempat kejadian gitu. Jadi ini teknologi ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau saya lihat evaluasi yang perlu kita tingkatkan, salah satunya adalah komunikasi dahulu Mbak, sehingga kontrol dan pengaturan akan lebih mudah kan. Sebetulnya itu jaringannya. Kalau kita memiliki jaringan yang baik, masyarakat dimanapun meminta bantuan juga akan bisa segera kita merespon. Nah selama ini kita masih belum optimal Mbak ya, karena memang teknologi yang kita pakai terlalu sudah lama, dan kecepatan perkembangan teknologi komunikasi ini kan sangat jauh lebih cepat nih Mbak. Baru kita beli katakanlah ini 2 tahun 3 tahun sudah muncul lagi model yang terbaru. Nah ini yang menjadi kendala seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita ambil ini yang ke depan, kalau disetujui nanti pengajuan kita menggunakan produk teknologi komunikasi yang lengkap. Jadi di situ semuanya ada gitu, termasuk kamera, TV, kemudian radio linknya ada, datanya semua komplit gitu. Ini evaluasi yang jangka pendek yang kita dapatkan. Kalau permasalahan yang lain saya kira belum ada ya Mbak. Kalau masalah SDM tadi seperti saya sampaikan, sumber daya manusia ini perlu penataan yang lebih baik lagi gitu aja. Ke depan jangka panjangnya kita pengen bahwa organisasi adalah ini untuk penanggulangan bencana, dalam tanda kutip kata bencana ini adalah kecelakaan atau menangani orang dalam kondisi kedaruratan lebih terorganisasi lagi dengan baik. Itu saja Mbak. Siap. Untuk jangka panjang. Saya pernah
belajar ini juga mempelajari dengan negara lain. Nah, kebetulan ini Mbak, Indonesia saat ini menjadi chairman, ketua SAR seluruh Asia Pasifik. Gitu ya, Pak. Karena saya Kabasarnas. Ya, Indonesia ini termasuk negara yang diakui oleh PBB dalam organisasi SAR-nya, Mbak. Dan kita terpilih tahun ini menjadi chairman, gitu. Menjadi pemimpin apabila terjadi bencana ataupun kondisi darurat di daerah atau negara tetangga kita, atau ya katakanlah di Asia Pasifik ini, kemudian tim search and rescue akan dari negara lain diminta bantuan, maka Indonesia dalam hal ini Kabasarnas akan mengkoordinasikan kondisi itu, gitu. Nah, koordinasi ini tentunya harus kita sendiri di dalam negeri harus solid kan, Mbak, tidak bisa saya bekerja sendiri, gitu ya kan, karena kita tingkatannya sudah tingkatan internasional. Nah, itu jangka panjang itu kalau kita sudah dalam suatu organisasi yang baik, ya, saya melihat di Jepang ataupun di negara Cina itu ada Kementerian Kedaruratan, gitu. Selama ini kan ada sendiri nih badan, kalau di kita kan terbagi menjadi badan-badan ya, Mbak. Kalau di sana kedaruratan, jadi badan-badan ini dipimpin oleh satu kementerian yang khusus menangani masalah orang dalam kondisi darurat. Kata darurat ini adalah apa saja, Mbak, termasuk rumah kebakaran, atau termasuk banjir, tanah longsor, kecelakaan, banjir, tsunami, itu semua masuk. Dan semua bisa gempa yang digerakkan pun banyak, Mbak, bisa langsung misalnya Kementerian PU yang ada di daerah itu yang punya eskavator segera mengeruk ya, mencari korban, gitu. Kepolisiannya bisa langsung dikerahkan, kemudian mungkin tentaranya juga, gitu. Secara organisasi ini akan lebih baik lagi, ya, gitu. Meskipun kalau di Indonesia juga sudah seperti itu, Bapak ya? Sudah, Mbak. Untuk saat ini. Ya, tetapi dalam saat ini kalau menurut saya kan seperti badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gitu. Nah, ini kan BNPB ini kan kalau ada bencana saja, tetapi kan tidak kalau ada kecelakaan, gitu kan tidak menyangkut dia kan. Padahal itu kan kondisi darurat juga. Iya, betul. Ya, gitu loh. Misalnya tanah longsor aja, tanah longsor belum tentu BNPB turun, Mbak, masih ditangani oleh SAR, BNPB ya, tetapi yang pasti yang terdepan adalah anggota SAR kita mencari dan menolong orang, mencari di mana itu pasti sudah harus tampil duluan, begitu loh, Mbak. Iya. Gitu. Dan kita kan mengendalikan sendiri, hanya kita dan potensi SAR kan. Saya kan tidak punya kewenangan, misalnya memerintahkan langsung. Mereka kan tergugah hatinya, ya kan, ikut membantu SAR kan gitu. Tapi kan tidak bisa serta-merta, misalnya saya perintahkan pos Kapolsek ini untuk, saya nggak bisa langsung, baru ya kan meminta. Nah begitu. Jadi kalau bisa direct begitu, karena inilah kemanusiaan dan kondisi darurat, akan lebih cepat lagi itu, Pak, penanganan atau pemberian layanan kepada masyarakat. Gitu. Nah, jadi ada report misalnya ada kecelakaan kereta gitu, Mbak, coba di tengah sawah gitu, jauh dari mana-mana, siapa yang menangani? Ya kan? Nah, begitu. Yang terdekat siapa ya? Gitu. Ya, mungkin terdekat situ rumah sakit apa, kemudian mungkin kendaraan paling cepat adalah koramil mana yang terdekat, langsung bisa bergerak langsung, diperintahkan, Mbak. Nah, gitu. Kalau sekali lagi misalnya orang yang dalam kecelakaan itu langsung telepon kan di satu call center gitu kan, kita langsung men-spot, langsung kita pergi begitu. Paham ya, Mbak, kira-kira apa yang saya sampaikan tadi? Betul. Nah, itu jangka panjang itu, Mbak, itu jangka panjang gitu. Jadi ada satu call center atau pengendali dalam kondisi apapun ya. Sekali lagi kondisi kedaruratan, tidak mengenal itu bencana alam, tidak mengenal itu apapun. Jadi orang yang dalam kondisi emergency atau kedaruratan ini segera mendapat pertolongan. Nah, di situ saya kira idealnya negara kita ini ada organisasi atau
pusat komando. Kalau saya sebagai TNI kan mudah nih Mbak. Kalau TNI kan ada call centernya di Mabes TNI sana. Ada apa-apa dia langsung bisa lapor, kemudian bisa menggerakkan baik itu angkatan laut, angkatan darat atau angkatan udara kan begitu. Bisa langsung kan mereka mengerjakan, memerintahkan pun bisa langsung gitu. Nah, kalau kita harusnya kedepannya seperti itu. Itu saja Mbak. Baik. Siap. Baik, kemudian Pak Henry, kalau secara struktur begitu ya, baik unsur pimpinan, kemudian juga staf. Nah ini jumlah anggota Basarnas saat ini berapa Pak? Halo? Iya. Ya, baik Pak Henry. Apa maksudnya Mbak? Ya, kalau secara struktur baik untuk unsur pimpinan, kemudian juga staf. Iya. Suaranya masih jelas Pak Henry? Ya. Baik, siap. Nah ini jumlahnya berapa Pak saat ini? Saya jelaskan Mbak ya masalah unsur pimpinan ya. Saya itu memiliki 11 staf saya. Saya ini kalau saya sampaikan Mbak ya, sebetulnya di bawah saya ini harus ada komandan wilayah lah istilahnya gitu lah, atau panglima wilayah. Saat ini Basarnas saya kalau memerintahkan langsung kepada kepala kantor SAR di seluruh provinsi. Itu ada 43 kantor SAR itu. Harusnya kita bagi, jadi supaya lebih cepat lagi ya call centernya, mungkin wilayah timur dan wilayah barat. Misalnya seperti itu. Kalau Mbak tadi nanyakan masalah kepemimpinan, saya dibantu oleh 4 deputi setingkat lah ya. Setingkat deputi itu 1. Yaitu Sestama 1 itu setingkat saya kira, kemudian deputi pembinaan tenaga, kemudian bina tenaga, deputi sarana prasarana, dan deputi operasi. Hanya sini saja Pak yang ini. Jadi kami tidak punya ada deputi misalnya khusus perawatan gitu ya, kemudian perawatan peralatan gitu. Kemudian seperti organisasi-organisasi yang sudah sudah bagus ya, seperti di militer begitu. Nah, staf-staf kita ini masih dirangkap-rangkap Pak. Gitu. Ya, misalnya personil kami nggak ada personil kan, adanya bina tenaga. Nah, gitu. Semuanya akhirnya dirangkap jabatan oleh sekretaris utama saya. Misalnya personalia, pengaturan jabatan dan sebagainya seperti itu belum ada. Gitu. Jadi memang harus ada istilahnya pemekaran lah organisasi ke depan ini untuk lebih baik lagi. Sementara peralatan-peralatan kita ini kan butuh perawatan nih Mbak. Kita tidak bisa merawat sendiri, tidak punya spesialis. Di mana-mana kalau kita memiliki peralatan biasanya memiliki juga satuan perawatan. Ya kan? Akhirnya semua perawatan yang kita miliki seperti helikopter, kapal, itu kita kontrakkan kepada pihak swasta. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak bisa menilai ya Mbak, menilai seberapa sih kualitasnya. Itu, dan kadang-kadang akibatnya kadang-kadang selera ya, kalau pindah pimpinan maunya sama mitra perawat yang ini, yang ini dia kira mungkin kan itu selera sekali. Akibatnya perawatan kita akhirnya tidak terkendali. Jadi mulai standar gitu. Perawatannya bukan dari Basarnas sendiri begitu ya? Bukan Mbak, kapal kita ini dirawat oleh pihak swasta, gitu. Jadi mereka menawarkan perbaikan, katakanlah perbaikan kapal yang sudah usia 1,5 tahun harus naik dok, harus dicat segala macam, itu bukan kita Mbak. Itu harus pakai kontrak, karena kontrak perawatan di atas 200 juta itu harus dikontrakkan dan kita pelajari. Nah, sementara kita yang menilai perawat, kemudian mengecek barang-barang seluruh Indonesia ini terbatas sekali personilnya. Dari 44 itu saja Mbak, 44 kantor ya, 43 kantor, satu lagi balai pelatihan. Kita menginginkan itu setiap misalnya 1 tahun sekali kan harus diperiksa kan oleh irjen kami. Itu pun kami tidak mampu. Tim kami itu kurang banyak sehingga dalam 1 tahun at least 50% itu diperiksa. Dalam keirjenan kan harus ada setiap tahun.
Akibatnya ya kita gantian tiap 2 tahun sekali didatangi, kemudian diperiksa kondisi. Nah, kondisi inilah yang harusnya harus segera terpenuhi kebutuhan personil, kebutuhan organisasi untuk bisa Basarnas ini lebih berjalan, organisasinya lebih baik lagi. Iya. Baik Bapak, kemudian terkait model koordinasi ini ya Pak ya, ketika terjadi suatu kecelakaan di suatu daerah begitu, itu alurnya seperti apa? Dan tadi disebutkan ada 43 kantor SAR ini, apakah memang misalnya di Surakarta kemudian terjadi laka di wilayah yang bukan wilayahnya kantor SAR Surakarta, ini memang dari Surakarta memang benar-benar tidak boleh ke wilayah tersebut atau bagaimana ini Bapak? Mungkin modelnya seperti apa koordinasinya? Mungkin lebih misalnya kecelakaannya itu lebih dekat dengan lokasi dari wilayahnya Basarnas di daerah lain misalnya. Gimana ini Pak? Jogja. Misalnya ada laka di Grobogan misalnya. Ya. Ini padahal lokasinya dekat dengan kantor SAR Surakarta, tapi kalau Grobogan kan masuknya Jepara, misalnya seperti itu. Ya. Nah, begini Mbak, itulah yang saya maksud tadi. Saya dalam hal ini siapa paling dekat, siapa paling cepat, itulah yang akan kami perintahkan. Gitu. Jadi kami tidak mengenal lintas batas daerah, gitu. Kita punya pengalaman seperti itu Mbak, dan sekarang sudah kita hapus peraturan itu bahwa pemberian layanan search and rescue itu bukan berdasarkan kewilayahan tetapi siapa yang terdekat. Itu. Dulu pernah ada kejadian di daerah Medan, itu wilayahnya Medan tetapi dekat dengan Nias sebetulnya kalau mau cepat. Akibatnya personil kami harus berangkat sampai menunggu, ini pencarian orang yang hilang di sungai ya Pak, sampai 7 jam perjalanan. Padahal kalau dilakukan oleh kantor Nias itu mungkin hanya 3-4 jam sudah nyampe. Nah ini setelah kejadian tersebut kita sekali lagi kan itu feedback ya Mbak, dapat dari lesson learn ya, pelajaran yang kita dapat gitu. Kita praktekkan dan kita rubah. Seperti Mbak sampaikan tadi, kita tidak mengenal kejadian itu wilayahnya siapa. Oh itu wilayahnya di Grobogan sana. Padahal Grobogan dari kantornya Jepara. SAR-nya jauh, Jepara jauh sekali ya. Mau nggak mau siapa yang dekat. Nah disitulah perlu koordinasi, perlu koordinator di pusat ini yang mengendalikan, biasanya adalah direktur operasi kami. Bisa langsung merintahkan begitu. Baik. Nah, kira-kira begitu ya, terjawab ya. Baik Bapak, kemudian pesan apa ini yang ingin disampaikan Bapak kepada masyarakat, kemudian juga anggota Basarnas, seluruh potensi SAR di Indonesia ini agar selalu kompak ini, terutama ketika terjadi suatu keadaan darurat? Ya. Yang pertama pada anggota saya semua lah, yang ada ya, rescuer Basarnas, tingkatkan profesionalisme. Tingkatkan semangat juang membantu atau memberikan bantuan kepada orang yang dalam kondisi membutuhkan, ya, membutuhkan pertolongan ataupun membutuhkan pencarian. Dan bina fisik Anda sehingga tugas Anda dalam waktu 1 kali 24 jam itu benar-benar dalam kondisi fit dan prima selalu. Kemudian kepada para potensi SAR, saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya dengan sukarela memberikan bantuan kepada manusia, kepada masyarakat. Dalam hal ini kita kendalikan dari Basarnas untuk koordinasi dan kesulitan di dalam melakukan proses pencarian dan pertolongan penyelamatan ini bukan karena mementingkan ego kelompok atau organisasinya, ya, tetapi lebih kepada rasa kemanusiaannya. Ya, saya melihat hari ini sering sekali kadang-kadang ada kelompok masyarakat atau kelompok sendiri yang seolah-olah dialah yang datang pertama, dialah yang hanya memberikan, itu suaranya nyaring gitu ya. Sementara kami ini tidak pernah mengekspos apa yang kita kerjakan. Yang penting kita kerja segera mencari itu, sehingga kondisi demikian akan mendegradasi
akan mengurangi semangat para relawan ataupun potensi SAR yang lain. Kemudian kepada masyarakat, tolong jaga keselamatan diri, kemudian keselamatan lingkungan, dan juga tentunya ini pemerintah daerah yang ada lah, ataupun masyarakat yang memiliki wewenang jabatan bisa memetakan daerah mana yang ada terjadi kemungkinan besar terjadi bencana. Seperti misalnya daerah langganan banjir, longsor, itu sudah memberikan warning. Dan yang paling penting kepada masyarakat, saya tekankan sekali lagi, ingat call center di 115 agar kita cepat bisa memberikan bantuan, pertolongan dan penyelamatan, pencarian kepada orang yang membutuhkan. Siapapun itu, sekali lagi gunakan call center 115 dengan bijak, sehingga tugas kami bisa optimal. Saya yakin masyarakat Indonesia sangat sadar bahwa arti dari call center ini, dan tidak menggunakan hanya untuk ngeprank misalnya. Ya. Jika sekarang kan modelnya begitu nih. Iya, buat konten ya Pak ya. Gitu ya. Nah, ini tentunya ya kalau memang melakukan itu tentu akan ada sanksi, karena ini adalah call center yang menurut saya khusus untuk emergency. Baik. Saya kira itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, Bapak maaf, satu pertanyaan tambah nih Bapak. Untuk potensi SAR ini apakah bisa untuk menjadi pegawai di Basarnas Bapak? Sangat bisa Mbak, sangat bisa. Ya, selama persyaratannya itu adalah memenuhi, biasanya di usia 27-28 kalau nggak salah, usia terakhir. Dan belum menikah ya Bapak ya? Sudah menikah juga ada. Oh. Karena ketika itu kan dibuka pintunya ya untuk pegawai negeri atau ASN ini, dibuka oleh Menteri PAN dan Pemberdayaan Aparatur itu Mbak, ya kan? Itu dulu. Tetapi ada juga yang sifatnya P3K atau pegawai pemerintah non apa itu maksudnya yang seperti dulu itu honorer Mbak, P3K. Ini bisa mendaftar juga, hanya mereka tidak mendapatkan pensiun saja. Ini sangat terbuka. Ya. Pak Henry. Terbatas, tidak serta-merta kita menampung semuanya. Tapi jangan khawatir, dalam para potensi SAR relawan ini, kami mohon apabila melakukan sebuah operasi, mensupport Basarnas, laporkan, sekali lagi laporkan kepada petugas pimpinan SAR, dan SAR waktu itu di situ ada siapa, jumlah Anda namanya siapa, sehingga kita mudah untuk mengendalikan. Yang paling penting adalah kita juga menjamin Mbak para potensi SAR ini asuransi ya, asuransi, sehingga apabila dalam proses pencarian mereka ini namanya relawan kan Mbak ya. Kalau ada hal yang tidak inginkan, mungkin ada kecelakaan kerja atau mohon maaf sampai ikut meninggal begitu, kita memberikan santunan berupa jaminan jiwa dan kesehatan. Nah, ini sehingga mereka merasa nyaman memberikan bantuan ini, dan ini kita kelola sendiri. Ke depan kita akan ajukan kepada pemerintah bahwa ada jumlah tertentu yang sifatnya umum, dan kita juga sudah menilai secara statistik berapa sih setiap tahun adanya angka kecelakaan kerja ya, maksudnya angka kecelakaan pemberian pertolongan itu berapa, sehingga kita bisa menghitung, dan santunan ini akan kita jadikan sebagai apa istilahnya, dana santunan ini yang kita buat ini untuk bisa dikembangkan terus, sehingga siapapun yang melakukan proses pencarian dan pertolongan di bawah Badan SAR Nasional atau BNPB ini, mereka nyaman ya, mereka terlindungi juga gitu. Ini yang sering ditanyakan dan diminta oleh para potensi SAR, dan itu jawaban saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban yang memuaskan bahwa mereka bekerja, asal satu tadi Mbak, melaporkan tugasnya ya.
kepada unit komandan unit SAR yang melakukan kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah selama ini saya lihat sudah ada seperti pelaporan di Semeru kemarin ya sudah terdaftar jumlah berapa orang seperti itu. Baik. Ya, terima kasih sekali Bapak Henry Alfiandi untuk wawancaranya pagi hari ini. Semoga Basarnas ini bisa lebih berdaya membantu masyarakat begitu ya. Dan tadi yang dicita-citakan juga tercapai begitu ya, bagaimana idealnya. Baik, selamat bertugas kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Mbak. Ya, baik. Saudaraku pendengar, demikian tadi ya untuk kabar pekan ini bersama dengan Bapak Henry ya. Dan Masya Allah rekan Ida, tadi banyak sekali ya input yang kita dapatkan. Dan tadi juga sempat di akhir diingatkan untuk layanannya, jangan lupa kalau ada keadaan darurat, ini bisa call di 115 ya. Kita tunggu jinglenya ya. Ya. Ya, itu tadi ya dengan Bapak Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Baik. Kita jeda terlebih dahulu ya rekan Ida, nanti kita akan kembali lagi dan tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan.